Shalom Aleichem bagi kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita sharingkan pada kesempatan hari ini ialah berbicara mengenai seberapa baik kita menguasai lidah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa salah satu mentalitas kerajaan surga yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah menguasai lidah. Jikalau kita bisa menguasai lidah, maka kita akan memiliki mentalitas kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah, tidaklah gampang mengendalikan lidah. Saya percaya para wanita, para ibu-ibu, juga sebagian besar pria, engkau akan setuju bahwa pernyataan bahwa tidaklah mudah mengendalikan lidah. Terutama ketika kita sedang exciting, kita rasanya ingin mengeluarkan kata-kata. Ketika kita juga dalam kesedihan, kita ingin mengeluarkan kata-kata. Ketika kita difitnah, wow, ini yang paling berbahaya saudara. Seringkali kita sulit mengontrol lidah kita, lalu kita mengeluarkan sakit hati, kepahitan, kebencian, amarah di sana. Bahkan terkadang untuk membela diri, seringkali lidah kita mengucapkan hal-hal yang tidak sebenarnya alias dusta. Pada saat bersaksi, seringkali kesaksian kita dibumbui oleh hal-hal yang spektakuler dengan tujuan untuk menyenangkan telinga pendengar. Padahal apa yang kita saksikan bukan lagi yang sebenarnya. Boleh dikatakan mengada-ngada, menambah-nambahinya, bukan yang sesungguhnya, bukan yang sebenarnya. Bukankah itu dusta, saudara? Bukankah itu tidak berkenan di hadapan Allah? Jadi saudara, seberapa baik kita menguasai lidah kita, seberapa baik kita mengendalikan lidah kita, itu menandakan kedewasaan rohani kita. Orang yang dewasa rohaninya, dia bisa mengendalikan lidahnya. Dia tahu kapan berkata-kata, kapan tidak. Dia bisa menyimpan rahasia dan tidak mengumbar-umbarkannya di hadapan orang. Dia tahu kalau lidahnya sudah mulai berkata-kata angkuh, berkata-kata sombong, berkata-kata menyakiti hati orang, dan dia tidak mau lakukan itu. Dia gunakan lidahnya untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memberikan sukacita, damai sejahtera, kebenaran pada banyak orang. Itulah ciri seorang Kristen yang dewasa yang sudah memiliki mentalitas kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus Yesus pun memiliki penguasaan akan lidahnya, saudara. Dan kalau kita ingin menjadi serupa seperti Kristus, mari kita juga harus memiliki penguasaan dalam lidah, saudara. Baik, kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 3. Kebenaran firman Tuhan berkata, saudara, ya, kita sebentar. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras,
namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Haleluya. Ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Luar biasa, saudara. Ayat 8 berkata, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun, yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawan dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lidah tidaklah mudah untuk mengendalikannya. Lidah seperti bisa membakar, saudara. Oleh sebab itu, jikalau saudara ingin mengendalikan lidah saudara, yang pertama saya mencatat, jangan berbicara negatif. Jangan terus-menerus berbicara mengenai keluhan. Jangan terus-menerus berbicara mengenai kekurangan. Jangan terus berbicara mengenai kebencian, kedengkian, sakit hati, saudara. Jangan mengucapkan kata-kata untuk membalas dendam. Lebih baik kita mengucapkan berkat, mengucapkan pengampunan, mengucapkan kata-kata kasih, mengucapkan komitmen untuk hal yang baik. Lalu kita mengucapkan kata-kata iman. Kata-kata iman yang kita tujukan kepada orang yang menyakiti hati kita, lalu kita berkata, kau diberkati, kau pasti menjadi baik, kau akan bertobat, kau akan mengalami Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang memiliki mentalitas kerajaan surga, dari mulutnya selalu keluar berkat, selalu keluar energi yang menguatkan. Tetapi seorang anak Tuhan yang kerdil dan tidak bertumbuh karena tidak mau bertumbuh, seringkali yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kutuk, kebencian, kata-kata negatif, kata-kata pesimistis. Ya, saudara, kata-kata yang tidak membangun atau destruktif. Lawan kata dari konstruktif. Tapi seorang anak Tuhan yang dewasa, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu konstruktif, membangun, menguatkan. Saudara, kalau kita ingin mengendalikan lidah kita, hindari percakapan yang tidak berguna. Seperti contohnya gosip, mempercakapkan hal-hal yang tidak baik, tidak benar mengenai orang lain yang tidak ada di dekat kita. Kita harus hindari itu. Karena mempercakapkan kesalahan orang di mana orang itu tidak ada dekat kita, itu bagaikan energi yang gak habis-habisnya, terus saja mempercakapkan keburukan-keburukan orang. Ditimpali lagi dengan lawan bicara
yang juga membicarakan keburukan orang tersebut sehingga saling menguatkan. Akibatnya waktu habis berjam-jam hanya membicarakan keburukan orang yang belum tentu benar. Tapi dari mulut kita sudah keluar yang kotor dan najis. Dan itu adalah dosa, saudara. Dan yang berikutnya, jangan pernah menggunakan bibir untuk menipu, berdusta, berbohong. Tidak ada bohong untuk kebaikan, saudara. Yang namanya bohong tetap bohong. Tidak ada bohong. Bohong putih, nggak ada. Semua bohong adalah dosa. Sebab itu, gunakan bibirmu untuk berkat, untuk berbicara yang sebenarnya, apa adanya. Kalau orang belum siap mendengarkan apa adanya, tunda dulu. Sampai dia siap, baru katakan, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, caramu menggunakan bibirmu dan mengeluarkan kata-kata dari lidah dan mulutmu itu menentukan nasibmu di kekekalan, saudara. Gara-gara bibirmu kau bisa masuk neraka atau surga. Dan cara engkau menggunakan lidah, mulut, dan bibirmu yang memproduksi kata-kata itu menentukan nasib dan hidupmu di bumi ini. Kalau yang keluar dari mulut bibirmu adalah gerutu, keluhan-keluhan terus, ketidakpuasan, pesimistis, apa yang terjadi? Pasti engkau menjadi orang yang lemah, tidak memiliki daya juang. Akhirnya, saudara tersingkir dari persaingan, mengakibatkan nasib saudara buruk. Saudara jadi gagal, miskin, bahkan dijauhi teman-temanmu. Jadi, menggunakan kata-kata yang keluar dari lidah dan bibir kita harus bijaksana. Harus memberkati, menguatkan, memotivasi, dan menginspirasi. Harus membangun. Dengan demikian hidupmu akan bahagia, saudara. Ingat, kata-kata yang keluar dari mulutmu itu didengarkan telingamu dan telinga menyampaikan kepada otak. Kalau kata-kata negatif terus yang keluar, maka telinga akan menyampaikan ke otak. Otak akan mengeluarkan hormon-hormon stres yang menyebabkan saudara pusing, darah tinggi, asam lambung naik, naik, darah tinggi naik, kolesterol naik, dan akhirnya saudara sakit dan lemah. Oleh sebab itu, saudara, kata-kata yang diproduksi oleh bibir saudara itu penting. Jangan menganggap enteng. Seorang yang memiliki mentalitas kerajaan surga itu menepati janji. Jadi belajarlah untuk menepati janji. Jangan terus mengobral-obral janji lalu tidak pernah menepatinya. Menyebabkan saudara dianggap sebagai pembual. Orang gak mempercayai kamu. Engkau dianggap orang yang tidak berintegritas. Tepati janji-janjimu, saudara. Dan jangan gampang berbuat janji kalau saudara tidak akan bisa menepatinya. Dan jangan membuat janji di luar ekspektasi atau di luar kemampuan saudara. Para pria-pria muda, jangan merayu berlebihan. Tentu merayu lawan jenisnya, saudara. Ketemu wanita yang satu merayu ini, ketemu wanita yang lain, dia rayu yang lain. Akhirnya, saudara, kau menjadi pria PHP,
pemberi harapan palsu, dan banyak wanita-wanita yang jadinya sakit hati, kecewa, kepahitan karena merasa engkau PHP kan. Dan ingat, suatu saat kalau mereka dendam, maka engkau akan ketiban batunya, saudara. Haleluya, haleluya. Kenapa yang saudara tabur, saudara pasti akan tuai. Kamu menabur jarum, kamu akan menuai tombak. Kamu menuai angin, kamu menabur angin, kamu akan menuai badai. Tetapi kalau kamu menabur kebaikan kepada kehidupan, maka kehidupan akan memberikan atau menuai kebaikan demi kebaikan, saudara. Jadi jangan merayu berlebihan. Kemudian hati-hatilah berbicara kepada atau tentang Allah, saudara. Hormati nama Tuhan. Jangan kepleset sedikit, Yesus. Kena angin yang agak keras sedikit, aduh Yesus, latah Yesus, saudara. Atau kalau ingin dipercaya orang, demi Allah, aku janji, demi Allah. Begitu gampangnya, saudara, menyebut nama Tuhan. Jangan suka berdebat atau berbantah-bantahan. Tentu ini bukan berdebat dalam arti mempertahankan iman yang sering kita lihat sebagai apologetik, bukan. Tapi berdebat untuk hal yang sia-sia, yang menyebabkan sakit hati, amarah, dendam, emosi. Bahkan gara-gara sering berbantah-bantahan, suami istri jadi sering bertengkar, emosian, bisa pukul-memukul. Pria dengan pria, atasan dengan bawahan, bisa berkelahi, saudara. Bahkan, haleluya, ada banyak hamba Tuhan di rapat-rapat gereja yang bisa berantem, saudara. Wah, ngeri banget ya. Aduh, mengerikan ya. Itu ada, saudara. Kenapa? Karena tidak menggunakan lidahnya dengan bijaksana. Kemudian ini yang penting, kata-katamu harus selaras dengan perbuatan, berbanding lurus. Ini yang disebut dengan integrity, dapat dipercaya. Jujur, jangan lain di mulut, lain di hati. Lain di hati, lain di mulut, lain lagi perbuatannya. Ini tidak benar, saudara. Jadi betapa luar biasanya, saudara. Lidah itu mempengaruhi aspek kehidupan kita, saudara. Haleluya. Saya gambarkan, saudara, kata-kata negatif keluar dari mulut-mulut, dengar dari telinga. Telinga akan menyampai kepada pikiran, pikiran mengolahnya. Lalu pikiran mulai memerintahkan informasi yang didapatkan, lalu akhirnya menjadi perbuatan. Sebagai contoh, haleluya, kalau engkau berkata aku tidak bisa, atau aku capek ya, maka capek itu didengar oleh telinga, kemudian disampaikan kepada pikiran, lalu pikiran mendesain atau merekonstruksi mode lelah, mode capek. Haleluya. Akhirnya, saudara, yang tadinya segar, ya mode capek, mata jadi layu, agak pusing-pusing, mulai ngantuk-ngantuk. Ya, akhirnya kau dibuat pikiran menjadi capek beneran, saudara. Tapi kalau kau berkata aku kuat, aku hebat, aku perkasa, haleluya, telinga menyampaikan kepada pikiran, maka pikiran akan membuat mode kuat. Sehingga secara enzim-enzim untuk engkau kuat, hormon-hormon untuk engkau kuat segera diproduksi oleh tubuh, sehingga tadinya engkau capek jadi seger kembali, saudara. Engkau putus asa jadi kuat sekali, jadi engkau menjadi lebih agresif lagi, seger lagi. Ya, jadi apa yang kita katakan itu sangat menentukan, sangat signifikan terhadap perbuatan kita sehari-hari, saudara. Jadi seorang anak Tuhan yang
dewasa dan memiliki mentalitas kerajaan surga pasti bisa mengendalikan lidahnya, saudara, menguasai lidahnya. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara mendapatkan banyak kebenaran dan inspirasi dari kebenaran yang disampaikan pada hari ini. Kalau saudara diberkati, mari jadilah pelaku firman, saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang. Bagi saudara yang hari-hari ini galau, bingung, gak punya kepastian nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara, matinya mau kemana? Surga atau neraka? Kau ragu, kau takut. Ke surga rasanya dosamu begitu banyak, ke neraka pasti, tapi aku takut. Saudara, datang kepada Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dialah jalan yang lurus itu. Dialah Siratal Mustaqim itu, saudara. Datang kepadanya. Undang dia masuk ke dalam hati. Sembah dia, puji dia, ikuti dia. Cari tahu mengenai Yesus Kristus dari Injil, saudara. Saudara bisa download Injil Alkitab dari Play Store. Saudara bisa selidiki, saudara bisa baca, dan saya percaya saudara akan dikuatkan. Janji keselamatan itu diberikan Yesus bagi setiap yang percaya kepadanya, sebab dia berkata, "Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, tetapi yang tidak percaya dia akan binasa." Bagian lain, Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal." Bicara surga, saudara. Tapi barang siapa yang tidak percaya kepadaku, dia tidak akan diselamatkan. Dialah Imam Mahdi yang akan menghakimi seluruh manusia di hari terakhir nanti. Ayo datang kepada dia, sebab dia Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segera ambil keputusan. Shalom Aleichem, Betsy Muhammadiyah. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.